Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita masih bisa melanjutkan program Bincang Akademia Yayan Parepare yang dikelola oleh Humas Yayan Parepare. Nah, terkait tentang Bincang Akademia Yayan Parepare yang mengangkat tentang penelitian para dosen di tahun 2020 dan 2021, kali ini saya sudah kedatangan salah seorang lagi narasumber, tapi ada yang berbeda dari narasumber hari ini. Kalau yang kemarin yang datang itu adalah dari sampai 7 podcast kita itu adalah rata-rata narasumbernya itu semuanya adalah laki-laki. Nah, hari ini saya kedatangan seorang ibu dosen. Kalau kemarin Bapak dosen, ini seorang ibu dosen yang adalah salah seorang peneliti di tahun 2021 ya Bu ya. Ya, selamat sore Bu Suwartina. Sore. Ya, bagaimana kabar Bu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Insa Akademisi yang Parepare, Bu Suwartina ini adalah salah seorang dosen di Yayan Parepare. Beliau adalah dosen bahasa Indonesia yang kemudian juga di tahun 2021 Bu ya, kita meneliti tentangnya itu 2021. 2021 Bu Suwartina meneliti penelitian yang bersama dengan Ibu Hasnani yang judulnya itu terkait tentang pantangan masyarakat pengguna bahasa Konjo dalam perspektif gender di Kabupaten Bulukumba. Nah, menarik sekali nih penelitiannya Bu, karena ini adalah penelitian interdisipliner karena Bu Suwartina sendiri adalah orang bahasa yang kemudian bersama dengan Ibu Hasnani adalah orang yang latar belakang pendidikannya adalah sejarah, yang kemudian meneliti terkait tentang bagaimana tradisi bahasa tradisional, bahasa-bahasa lokal itu yang kemudian menimbulkan persepsi khususnya terkait tentang pantangan-pantangan dalam gender. Nah, saya sedikit punya gambaran Bu Tina terkait tentang bahasa Konjo ini kan. Bahasa Konjo kan kalau kita bicara dia adalah subbahasa dari bahasa Makassar. Jadi kalau misalnya di bahasa Makassar itu kan ada 4, bahasa Makassar Lakiu, Makassar apa istilahnya Konjo, Turatea, dan ada satu bahasa Makassar yang khusus untuk orang Selayar. Nah, pengguna bahasa Makassar Konjo ini sendiri ini rata-rata itu berada di wilayah Sulawesi, di wilayah Sulawesi itu khususnya daerah selatan-selatan istilahnya. Yang paling banyak menggunakan itu kan daerah Bulukumba kalau bahasa Konjonya. Nah, di dalam penggunaan bahasa Konjo ini Bu, ini kan Ibu mengkaji tentang perspektif gendernya. Nah, kalau dalam bicara tentang bahasa dan perspektif gender, artinya secara tidak langsung bahasa ini merujuk kepada bagaimana bahasa itu kemudian mempolarisasi gender-gender yang ada di tempat penggunaan bahasa itu. Karena misalnya kayak di Bulukumba ada misalnya kalau kita bicara tentang mungkin gambaran saya penelitian Ibu ini berbicara tentang pantangan-pantangan yang ada dalam bahasa Konjo itu, atau yang Ibu Tina ingin Ibu Tina teliti ini adalah terkait tentang yang mana yang mempengaruhi, apakah gender yang mempengaruhi bahasa itu atau mungkin bahasa inilah yang kemudian memberikan stigma terhadap gender yang ada di para penggunanya. Bagaimana Bu? Silakan Bu. Bagaimana latar belakangnya sebenarnya ini supaya kita lebih paham terkait tentang ini. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini sebenarnya bermula dari bahwa bahasa Konjo saat ini merupakan salah satu bahasa yang oleh pusat bahasa sudah dimasukkan ke dalam bahasa yang dianggap nyaris punah. Oh iya. Jadi ini sebenarnya yang melatar belakangi saya dan Ibu Hasnani untuk meneliti ini. Jadi sebagai salah satu langkah untuk menginventarisasi tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Bulukumba khususnya untuk pengguna bahasa Konjo. Jadi nantinya masyarakat ketika membaca hasil penelitian ini mereka akan tahu pantangan berbahasa Konjo seperti ini. Jadi secara tidak langsung mereka akan mempelajari bahasa Konjo. Tadi ditanyakan terkait apakah penelitian ini membahas tentang apakah bahasa yang memengaruhi gender atau gender yang memengaruhi bahasa itu sendiri. Penelitian kami ini ingin membahas tentang
bagaimana bahasa memengaruhi gender. Jadi dalam penelitian ini seperti kita ketahui bahwa pantangan itu adalah kata-kata yang digunakan oleh masyarakat untuk melarang atau dalam istilah umumnya adalah larangan. Untuk pamali mungkin, ya, pamali, bahasa pamali. Pamali. Jadi kami melihat bahwa penggunaan larangan ini ternyata mendiskriminasi atau memarginalkan perempuan. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari bentuk pantangannya, tidak hanya perempuan yang diberikan larangan, ada juga sih larangan untuk laki-laki, tapi tidak sebanyak perempuan. Oh, dominannya berarti pantangan untuk perempuan di bahasa itu ya? Lebih dominan ke perempuan. Misalnya kalau perempuan dilarang untuk duduk di tangga, sementara laki-laki tidak. Katanya kalau perempuan duduk di tangga biasanya menikah dengan orang tua, atau menikah dengan orang yang sudah memiliki istri. Tapi kalau laki-laki tidak masalah. Jadi sebenarnya ini membuat perbedaan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Alasannya ketika kami mewawancarai narasumber, sebenarnya alasannya tidak semitos yang kita bayangkan bahwa oh betul-betul akan menikah dengan orang tua, tetapi alasannya ini agar perempuan itu tetap mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat. Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengatur perempuan agar perempuan tidak berbuat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu latar belakangnya, latar belakangnya. Wah, menarik sekali. Ternyata tanpa kita sadari tuh bahasa itu, ternyata bahasa ini bisa mendiskreditkan kelompok perempuan ternyata ya. Jadi pantangan memangnya sih kalau kita bisa analisa secara mendalam, memang secara tidak langsung rata-rata memang pantangan itu lebih banyak ke perempuan. Entahkah karena mungkin ada asumsi bahwa di masyarakat tradisional itu perempuan memang itu dianggap sebagai sebuah sebuah malunya keluarga itu ada di perempuan. Jadi makanya ketika ada aturan yang dibuat itu lebih banyak merujuk kepada perempuan. Nah, kalau misalnya kita lagi bicara terkait tentang pantangan, Bu Tina, apakah dalam penelitian Bu Tina, apakah semua pantangan yang kemudian disampaikan oleh para orang tua ini lantas kemudian diterima sepenuhnya oleh para perempuan-perempuan yang maksudnya perempuan-perempuan yang menggunakan bahasa konjo ini, atau ada juga yang dalam penelitian Ibu ini dari hasil wawancaranya ada yang menolak secara mentah-mentah bahwa itu hanya mitos dan segala macam. Bagaimana, Bu? Apakah ada yang menerima seutuhnya atau ada mungkin yang menolak dan lebih rasional? Sebenarnya sebagian besar itu menerima. Tapi menerima. Ada juga yang merasa bahwa itu tidak rasional. Yeah. Tetapi mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Alasannya karena semakin kita membantah kata-kata orang tua kita, maka orang tua tersebut akan semakin mendesak atau semakin terus-menerus mengatakan bahwa jangan seperti ini, akibatnya akan seperti ini. Jadi mengganggu psikologi. Misalnya kayak gini, perempuan hamil, perempuan hamil dilarang untuk keluar rumah. Alasannya kalau keluar rumah nanti anaknya jabang bayinya diganggu oleh setan. Diganggu jin gitu. Setan atau jin. Ketika narasumber mengatakan, tidak mak, itu hanya mitos dan sebagainya, orang tuanya akan terus marah-marah dan itu dianggap akan mengganggu psikologis ibu dan jabang bayinya. Akhirnya narasumber mengatakan bahwa ya lebih baik saya mengiyakan saja untuk kebaikan, seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya begini, Bu, kalau kita bicara tentang gender, saja karena kebetulan juga saya biasa diskusi dengan teman-teman terkait tentang gender. Ini kan gender selama ini kita dipengaruhi oleh ada istilahnya Foucault sih, kita bicara tentang kuasa simbolik. Jadi dalam keluarga itu laki-laki ini selalu menjadi dominan, sehingga dan perempuan ini yang selalu terdominasi. Nah, ini mungkin sekedar mau mendengar pendapat dari Bu Tina. Apakah memang karena memang bahasa ini rata-rata itu dicetuskan atau dirumuskan dan dilegitimasi oleh para kaum lelaki sehingga lebih banyak mendiskreditkan perempuan, atau memang
ini adalah hasil kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan, bahwa untuk porsi laki-laki itu pemalinya sedikit saja, nanti perempuannya lebih banyak. Nah, seperti apa itu Bu? Kalau misalnya seperti itu hasil penelitiannya, apakah itu memang ada sempat disebutkan dalam penelitian ini? Karena Insan Akademis ini penelitian Bu Tina ini sudah dibukukan loh, sudah dicetak di buku ini, ada di perpustakaan Bu ya? Iya ada. Ini sudah ada di perpustakaan. Jadi Insan Akademis, adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk membaca hasil penelitian dari Bu Tina ini bisa silakan cari bukunya di perpustakaan YN. Nah, itu terkait tentang itu Bu. Apakah seperti itu memang gambarannya Bu? Ya, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan bersama Ibu Asnani, narasumber sebenarnya mengakui bahwa ternyata pantangan untuk perempuan itu memang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Alasannya bahwa perempuan memang harus dilindungi lebih tinggi dibandingkan laki-laki, karena perempuan itu merupakan makhluk yang lemah. Ya, dan asumsi itu selalu lahir kalau kita bicara gender. Dan tingkah laku perempuan memang harus diatur sedemikian rupa. Iya. Itu menurut narasumber. Sebenarnya kalau dilihat dari masyarakat pengguna bahasa Konjo, mereka pun sebenarnya menganggap bahwa hal itu adalah hal yang lumrah untuk beberapa orang. Tetapi untuk narasumber yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, mereka sudah mengetahui bahwa sebenarnya itu larangan tersebut adalah hal yang yang cukup mengekang bagi mereka. Betul mengekang. Tapi ya kembali lagi bahwa daripada akan menimbulkan efek yang lebih besar, misalnya terjadi percekcokan antara orang tua dan anak, maka si narasumber tersebut mengiyakan saja meskipun dia tidak melakukan. Misalnya contoh lain, larangan untuk memakan daun kelor ketika hamil, karena kalau memakan daun kelor ketika hamil katanya anaknya akan berlemak. Tapi si narasumber ini yang pendidikannya S1 dan dia kuliah keperawatan, dia tahu bahwa ternyata ketika hamil kita harus mengkonsumsi banyak sayur. Betul. Si narasumber mengatakan saja ke orang tuanya iya, tetapi dia tetap mengkonsumsi. Dia tetap mengkonsumsi sayur itu. Luar biasa memang ini. Ini di bukunya ini Bu banyak sekali nih bahasa-bahasa yang pemalinya ini Bu ya. Bahasa-bahasa pemalinya ini. Ini betul-betul saya tertarik sekali untuk membaca bukunya Ibu ini, karena dari sini mengkaji terkait tentang masukkan semua bahasa-bahasa Konjo, pepatah-pepatah atau foto-foto Konjo Bu ya, yang dimasukkan di buku-bukunya, di dalam bukunya ini Bu. Nah kalau misalnya kita bicara lagi terkait tentang pemali ini Bu. Nah kalau bicara pemali itu kan pemali itu tidak hanya berlaku untuk satu kelompok saja, tapi biasanya orang menganggap bahwa pemali itu dia berlaku untuk satu keluarga, misalnya bukan cuma bersifat individu, tapi dia sifatnya kalau ini dilakukan maka satu keluarga yang kena. Nah, apakah memang dalam tradisi lisan seperti, karena Ibu juga orang bahasa, apakah dalam tradisi lisan memang seperti itu? Apa orang melarang untuk melakukan sesuatu itu karena bukan takut bahwa cuma satu orang yang kena, tapi justru malah satu keluarga yang bisa kena imbasnya? Apakah memang seperti itu Bu ya, kalau kita bicara tentang mitos-mitos lisan seperti ini? Ya, ada di dalam hasil penelitian saya mengatakan salah satu pantangannya seperti ini. Kalau kita memasak sesuatu, misalnya memasak air, harusnya memasukkan satu biji-bijian atau apapun itu ke dalam air. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu, maka seluruh keluarga akan meninggal tanpa sebab. Itu menunjukkan. Dan itu tetap ke gender Bu ya, karena memasak ini kan perempuan. Betul. Jadi ini tetap ke gender karena orang tua menyampaikan itu ke anak perempuannya. Anak perempuannya, karena perempuan yang selalu masak. Betul. Seperti itu, dan itu masih dilakukan di masyarakat pengguna bahasa Konjo karena mereka takut kalau mungkin kalau untuk dirinya sendiri mereka mungkin melanggar, tapi kalau ini sudah berkaitan dengan orang banyak atau keluarga mereka, dengan terpaksa mereka mengerjakan itu karena takutnya akan benar-benar terjadi. Dan banyak masyarakat yang memang sangat meyakini bahwa itu akan terjadi. Bahkan ketika misalnya secara kebetulan ada satu keluarga yang tiba-tiba meninggal, mereka akan membuat pernyataan, wah dia itu memang tidak mendengar, saya sudah kasih tahu seperti ini. Dianggap sebagai ini memang karena dia melanggar pantangan, kualat, makanya kualat dia. Terus ada juga itu yang misalnya begini Bu, ada yang bilang katanya
Kalau anak perempuan, kalau nanti sudah ada orang datang yang melamar sampai 3 kali harus diterima, karena katanya kalau menolak terus sampai 3 kali takutnya jodohnya malah tidak datang-datang. Nah, apakah itu juga gambaran tentang pantangan di masyarakat Konjo seperti itu, Bu ya? Kalau di hasil yang hasil wawancaranya, oh tidak ada yang seperti itu ya? Tidak ada untuk itu. Oh, jadi lebih kepada aktivitas keseharian, kayak misalnya kalau itu tadi yang memasak, kemudian juga tadi Ibu sebutkan terkait tentang kalau misalnya lagi duduk-duduk jangan seperti itu. Iya. Atau kalau lagi makan tidak boleh menyanyi, atau lagi kenapa itu kalau makan kita tidak boleh menyanyi ya? Saya selalu menyanyi, Bu, kalau makan. Atau kalau makan jangan pindah-pindah, misalnya kayak kita lagi makan, suami makan, lalu dia pindah-pindah duduk. Biasanya katanya akan punya 3 istri. Makanya kalau saya kasih tahu luar biasa itu. Jadi kalau 4 kali pindah 4 istrinya. Jangan pindah-pindah makan, Bi. Akhirnya dia pindah-pindah makan, katanya supaya istrinya banyak. Luar biasa ya. Jadi apa istilahnya? Menjadi kontradiksi ya. Kalau justru karena dilarang makanya dia melakukan. Ya. Kalau begitu sampai 5 kali bagus kita pindah-pindah supaya 5 istri. Baik, menarik sekali ya. Isa Kades Yen Parepare bincang kita dengan Ibu Suhartina terkait tentang pantangan-pantangan ini, karena memang kita masyarakat Sulawesi Selatan ini, Bu, tidak bisa jauh dari pantangan. Bukan cuma Sulawesi Selatan, di Jawa dan beberapa Indonesia lah intinya. Masyarakat Indonesia kan kita ini lebih dulu datang itu tradisi dibanding agama, sehingga kepercayaan nenek moyang itulah yang kemudian masih mengakar sampai sekarang. Dan rata-rata kepercayaan nenek moyang itu kan rata-rata kita biasanya dapatkan ya terkait tentang itu tadi, pantangan, pamali, kalau kita bicara tentang tradisi. Nah, Bu Tina, kalau misalnya begini, mau adakan lagi penelitian terkait tentang ini, kira-kira apa lagi yang menarik, yang bagus diteliti dari sini, Bu Tina? Misalnya kalau untuk adakan penelitian selanjutnya, kalau membahas tentang tradisi lisan ini. Oh, lagi nanti akan fokus di pantangannya. Lebih kemana lagi yang cocoknya supaya adik-adik mahasiswa nanti ini kalau mau meneliti dia tahu, oh ini kayaknya bagus lagi saya teliti kalau selain untuk mengembangkan ini. Apalagi kira-kira, Bu, yang menarik? Yang menarik, saya ingin mencoba untuk meneliti mengapa ada perbedaan pantangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya kayak gini, di pengguna bahasa Konjo, kalau misalnya orang hamil itu tidak boleh makan di piring yang besar, karena nanti katanya anaknya akan besar. Betul. Tapi kalau di Pinrang, kalau hamil itu malah tidak boleh menggunakan piring kecil. Karena nanti anaknya kecil, akan bertumbuh. Jadi betul. Saya tertarik untuk meneliti mengapa ada perbedaan antara pantangan dari tentang ibu hamil itu. Iya. Betul, menarik, Bu. Ya, kita tunggu nanti tuh, Bu, penelitiannya. Mudah-mudahan nanti Bu Tina bisa lagi teliti tentang itu, supaya hasanah pengetahuan kita terkait tentang tradisi-tradisi lisan ini semakin bertambah. Karena memang kalau kita melihat di sini kan jarang orang yang membahas tentang tradisi-tradisi lisan. Biasanya kita lebih fokus kepada interaksi sosialnya dibanding dari bahasanya. Baik, terima kasih Bu Tina sudah datang di studio kami. Terima kasih sudah membagikan sharing terkait tentang penelitiannya bersama dengan Ibu Asnani. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi dan bisa sharing kembali untuk penelitian Ibu Tina. Baik, Insan KMC Parepare, itulah tadi bincang akademia kita dengan Ibu Suhartina. Mudah-mudahan penelitian yang tadi disampaikan oleh Ibu Tina dan dengan Ibu Hasnani ini bisa menjadi referensi untuk adik-adik mahasiswa terkait tentang penggunaan tradisi lisan. Mudah-mudahan ada yang bisa mengambil manfaatnya dan kemudian juga bisa melakukan penelitian, bisa nanti sharing dengan Ibu Tina kalau misalnya ada yang sama dengan judul skripsinya. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya selaku host dari Bincang Akademia Yen Parepare, Muhammad Tafisa, undur diri sore hari ini. Sampai ketemu di Bincang Akademia berikutnya. Bila kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.